Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi limpah nikmat, iman Islam, sehat dan kesempatan untuk sama-sama bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Sholawat serta salam dengan pemuda kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Melanjutkan pembacaan Quran surat Al-Baqarah ayat ke 285 286. Ya, penghujung surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا كما حمله على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepada Engkau-lah tempat kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Penjelasan beberapa hadis ihwal keutamaan kedua ayat di atas. Semoga Allah memberi manfaat dari keduanya. Imam Al-Bukhari menukilkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kaffatahu. Barang siapa membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah pada malam hari, maka kedua ayat ini mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh beberapa perawi lainnya. Imam Ahmad menunjukkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia mengatakan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "U'titu khawayyima suratul Baqarati min kanzi tahtal arshi lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Aku telah diberi beberapa ayat penutup surat Al-Baqarah dari perbendaharaan di bawah arsy yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Hadis riwayat Ahmad. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai. Adapun Imam Muslim menukilkan dari Abdullah bahwa dia menuturkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan hingga sampai di Sidratul Muntaha yang berada pada langit lapis ketujuh, padanya berakhir apa yang dibawa naik dari bumi lalu ditahan, dan padanya pula berakhir apa yang dibawa turun dari atasnya lalu ditahan. Dia Abdullah berkata, yaitu berkenaan dengan firman-Nya, Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Quran surat An-Najm ayat ke-16. Abdullah mengatakan, yaitu permadani dari emas. Lebih lanjut dia berkata, dan Rasulullah SAW diberi 3 hal: salat 5 waktu, ayat-ayat penutup surat Al-Baqarah, dan ampunan bagi umatnya yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Abu Isa At-Tirmizi meriwayatkan dari Nu'man bin Bashir dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menuliskan sebuah kitab 2000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Darinya Dia menurunkan 2 ayat yang dengan keduanya itu Dia menutup surat Al-Baqarah, dan tidaklah keduanya dibaca dalam suatu rumah selama 3 hari, melainkan syaitan akan menjauhi darinya. Selanjutnya Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini berstatus gharib. Hal yang senada juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Hamad bin Salamah, dan dia mengatakan bahwa hadis tersebut sahih menurut persyaratan Muslim. Namun Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkannya. Firman Allah, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Ini adalah pemberitahuan mengenai diri Nabi SAW. Dan firman-Nya berikutnya, wal mu'minun, demikian pula orang-orang yang beriman. Diatofkan atau dihubungkan dengan Rasulullah SAW. Dan kemudian Allah memberitahukan mengenai keseluruhannya dengan berfirman, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dengan demikian orang-orang mukmin mengimani bahwa Allah adalah satu yang esa, sendiri dan kekal. Tidak ada ilah yang hak selain dirinya, dan tidak ada Rabb melainkan hanya dirinya. Dan mereka membenarkan semua nabi dan rasul, kitab-kitab yang diturunkan dari langit kepada hamba-hambanya yang diutus menjadi rasul dan nabi. Mereka tidak membedakan antara rasul yang satu dengan yang lainnya, sehingga mereka tidak hanya beriman kepada sebagian dan ingkar terhadap sebagian yang lainnya, tetapi seluruh rasul dan nabi itu menurut mereka adalah benar, baik, dan mendapat bimbingan dan memberi petunjuk kepada jalan kebaikan.
Meskipun sebagian Rasul itu menghapus syariat sebagian Rasul lainnya dengan seizin Allah Azza wa Jalla, hingga akhirnya seluruh syariat mereka dihapus dengan syariat Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul. Dan hari kiamat akan terjadi pada masa syariat Muhammad SAW, dan akan tetap ada segolongan dari umatnya yang senantiasa berpegang teguh dan menetapi kebenaran. Firman Allah, wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Maksudnya, kami mendengar firman-Mu, ya Rabb kami, memahami dan mengamalkannya sesuai dengan tuntunannya. Ghufranaka Rabbana, mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami. Ini merupakan permohonan ampunan, rahmat dan belas kasih. Wa ilaikal masir, dan kepadamu tempat kembali. Maksudnya dialah tempat kembali pada hari perhitungan. Firman Allah selanjutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya dia tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Ini wujud kelembutan, kasih sayang dan kebaikannya atas makhluk. Ayat inilah yang merasap apa yang dirasakan berat oleh para sahabat Nabi SAW, yaitu wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan jika kami menampakkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan denganmu tentang perbuatanmu itu. Maksudnya adalah meski dia menghisab dan meminta pertanggungjawaban, namun dia Allah tidak mengazab melainkan disebabkan dosa yang seseorang memiliki kemampuan untuk menolaknya. Adapun sesuatu yang seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya, seperti godaan dan bisikan jiwa atau bisikan hati, maka hal itu tidak dibebankan kepada manusia. Dan kebencian terhadap godaan bisikan yang jelek atau jahat merupakan bagian dari iman. Dan firman-Nya lebih lanjut, laha ma kasabat, dia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, yaitu berupa kebaikan yang dia lakukan. Wa 'alaiha maktasabat, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya, yaitu berupa keburukan yang dia perbuat. Hal itu menyangkut amal perbuatan yang termasuk dalam taklif atau amal yang harus dilakukan. Kemudian Allah berfirman, memberikan bimbingan kepada hamba-hambanya dalam memohon kepadanya, dan dia telah menjamin akan memenuhi permohonan tersebut. Ia sebagaimana Allah telah membimbing dan mengajarkan kepada mereka untuk mengucapkan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami bersalah, yaitu jika kami meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan perbuatan haram karena lupa, atau kami berbuat suatu kesalahan lantaran tidak mengetahui hal yang benar menurut syariat. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya dalam hadis yang dinukilkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu na'am, lalu Allah pun menjawab ya, yakni doa tersebut langsung dijawab oleh Allah dengan jawaban iya. Sedangkan firman-Nya, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada
kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Maksudnya ialah, janganlah Engkau membebani kami dengan amal-amal yang berat meskipun kami mampu menunaikannya, sebagaimana yang Engkau syariatkan kepada umat-umat yang terdahulu sebelum kami, berupa belenggu-belenggu serta beban-beban yang mengikat diri. Engkau telah mengutus Nabi-Mu Muhammad SAW sebagai Nabi pembawa rahmat untuk menghapuskan hal itu melalui syariat yang beliau bawa, berupa agama yang lurus, yang mudah, lagi penuh kemurahan hati. Kemudian firman Allah, Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya, yaitu berupa kewajiban, berbagai musibah dan ujian. Janganlah Engkau menguji kami dengan apa-apa yang kami tidak mampu menjalaninya. Firman-Nya lebih lanjut, wa'fu 'anna, berikanlah maaf kepada kami, yaitu terhadap kekhilafan dan juga kesalahan yang Engkau ketahui yang pernah terjadi antara kami denganmu. Waghfir lana, ampunilah kami. Maksudnya kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di antara kami dengan hamba-hamba-Mu. Maka janganlah Engkau memperlihatkan kepada mereka keburukan-keburukan kami dan perbuatan jelek kami. Warhamna, dan berikanlah rahmat kepada kami, yaitu pada segala hal yang akan datang. Maka janganlah Engkau menjatuhkan kami dalam dosa yang lain. Oleh karena itu para ulama berkata, sesungguhnya orang yang berbuat dosa memerlukan 3 hal: ampunan dari Allah terhadap dosa-dosa yang pernah terjadi antara dirinya dengan Allah, penutupannya terhadap kesalahannya dari para hamba-Nya yang lain, sehingga dia tidak mencemarkan di tengah-tengah mereka, dan perlindungan darinya sehingga dia tidak terjerumus ke dalam dosa yang sama. Firman Allah setelah itu, Anta maulana, Engkaulah penolong kami. Maksudnya, Engkaulah pelindung dan pembela kami. Kepadamu kami bertawakal. Engkaulah tempat memohon pertolongan, serta kepadamu kami bersandar. Tidak ada daya dan kekuatan pada kami melainkan karena pertolongan-Mu. Fansurna 'alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang mengingkari agama-Mu, menolak keesaan-Mu dan risalah Nabi-Mu, menyembah ilah selain diri-Mu, serta menyekutukan-Mu dengan hamba-Mu. Maka tolonglah kami untuk mengalahkan mereka, hingga pada akhirnya kami mendapat kemenangan atas mereka di dunia dan di akhirat. Maka Allah pun menjawab, iya. Alhamdulillah, kita sudah mengatakan Al-Baqarah. Saya lanjutkan ke pembacaan hadis yang ke-6 mengenai bab menjaga sunnah dan adab-adabnya. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, sebuah rumah di Madinah terbakar dan mengenal pada penghuninya di malam hari. Ketika kejadian ini diceritakan kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya api itu adalah musuh kalian. Oleh karena itu, jika kalian tidur, padamkanlah api itu dari kalian. Muttafaqun alaih. Penjelasan, di dalam hadis ini terdapat perintah memadamkan api ketika tidur lantaran dikhawatirkan terjadi kebakaran, termasuk dalam hal ini api lampu dan lainnya, kecuali jika dirasa aman dari bahaya. Saya ulang,
Dari Abi Musa radhiyallahu anhu berkata, sebuah rumah di Madinah terbakar dan mengena pada penghuninya di malam hari. Ketika kejadian ini diceritakan kepada Rasulullah, beliau bersabda, sesungguhnya api itu adalah musuh kalian. Oleh karena itu, jika kalian tidur, padamkanlah api itu dari kalian. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini terdapat perintah memadamkan api ketika tidur, lantaran dikhawatirkan terjadi kebakaran, termasuk dalam hal ini api lampu dan lainnya, kecuali jika dirasa aman dari bahaya. Alhamdulillah, pembacaan hadis maupun Quran surat Al-Baqarah telah saya bacakan. Mungkin dari Pak Haji Abu Bakar bisa sedikit memberikan contoh-contoh lah